Salam, perkenalkan nama saya Eko Pujiantoro, mahasiswa semester 4, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0544540119 dari UP PJJ Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu buah video untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data, yaitu dengan soal sebagai berikut. Kita disuruh menggunakan informasi, yaitu perhatikan data set pada file Excel. Kolom pendapatan nilai aslinya harus dikalikan 10.000. Nah, kita diminta untuk menginstal paket ini dan juga ngeload paketnya dengan library ini, dan juga melakukan regresi linear sederhana seperti nomor ini. Langsung saja, di sini saya sudah membuat source kodenya ya. Nanti kita akan membukanya di RStudio sini. Langsung kita eksekusi ya. Yang pertama kita menginstal paketnya dulu. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita akan melakukan load pada paket yang telah kita install. Setelah itu kita akan mengatur direktori kerjanya. Kita pindahkan ke folder analisis dan visualisasi data di folder ini ya. Sudah berubah ya, ini lokasi dari direktori datanya. Lalu kita akan mengambil data. Kita akan membaca data yang didapati dari data yang disematkan di e-learning ini. Saya telah mendownloadnya dan saya pindahkan ke sini. Nah, ini kita akan membaca data ini. Data sudah masuk ya. Ini ada 3 variabel. Nah, ini ada pendapatan, kebahagiaan, dan yang ini nomor. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat datanya. Nah, muncul ya, ini datanya. Lalu kita akan membersihkan data, yaitu mengubah format angka untuk menghilangkan titik sebagai separator ribuan. Seperti contohnya, nah ini ada titik, ini harus kita hilangkan ya. Dan juga mengubah nilai pendapatan menjadi nilai aslinya, yaitu dikalikan 10.000 tadi. Yang pertama kita hilangkan dulu titik dan komanya. Lalu kita sesuaikan dengan petunjuk soal, dengan kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Sudah berubah menjadi notasi ilmiah karena angkanya terlalu banyak di R. Langkah selanjutnya adalah kita melihat header datanya. Nah, ini sudah terlihat ya headernya, kira-kira seperti ini. Lalu kita menuju nomor 1 untuk menguji normalitas dengan histogram, yaitu untuk membuat histogram density dengan kurva normal untuk variabel terikat kebahagiaan. Ini adalah kodenya. Nah, berdasarkan dari grafik histogram yang dihasilkan ini, variabel terikat kebahagiaan, sebaran batang histogram terlihat cukup simetris dan mengikuti pola kurva normal berwarna merah yang membentuk pola menyerupai lonceng. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data variabel kebahagiaan cenderung mendekati distribusi normal. Meskipun masih terdapat sedikit perbedaan pada beberapa bagian histogram, secara umum distribusi data tidak menunjukkan penyimpangan yang terlalu ekstrim.
Dengan demikian, asumsi normalitas pada variabel kebahagiaan dapat dianggap cukup terpenuhi sehingga data layak digunakan untuk analisis lanjutan. Sekarang kita akan menuju yang nomor 2, yaitu untuk menguji hubungan linear dengan scatter plot. Scatter plot ini untuk mengecek hubungan linear antara pendapatan X dan kebahagiaan Y. Ini adalah kodenya, kita copy dulu. Ini adalah hasil dari scatter plotnya. Untuk hasil dari interpretasi berdasarkan grafik scatter plot menunjukkan bahwa sebaran titik-titik data membentuk pola tren linear yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Pola tersebut mengindikasi adanya hubungan linear positif antara variabel bebas yaitu pendapatan dengan variabel terikat yaitu kebahagiaan. Secara substansif, grafik ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kebahagiaan. Dengan demikian, variabel pendapatan memiliki hubungan positif terhadap variabel kebahagiaan meskipun kekuatan hubungan tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut melalui analisis statistik seperti korelasi atau regresi linear. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi untuk yang nomor 3. Nah, yang dilakukan yaitu yang pertama untuk membuat model regresinya dulu dan dilanjutkan untuk menampilkan ringkasan hasil analisis regresi tadi. Nah, ini adalah hasilnya ya. Dari hasilnya ini didapati p-value. Nah, ini p-value ini variabel pendapatan sebesar lebih kecil dari 2,2 kali 10 pangkat min 16, di mana nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel kebahagiaan. Yang kedua adalah koefisien regresi. Nilai koefisien regresi pada variabel pendapatan sebesar 4,221 pangkat 10 kali 10 pangkat min 2 atau sebesar 0,04221 dan bernilai positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan dengan kebahagiaan. Artinya setiap kenaikan pendapatan akan diikuti oleh kenaikan tingkat kebahagiaan sebesar 0,04221. Yang selanjutnya adalah koefisien determinasi. Nilainya sebesar 0,2586. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 25,86% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan dalam model regresi linear sederhana. Sedangkan sisanya adalah 74,14% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Kita akan lanjut ke nomor 4, yaitu untuk uji homoskedastisitas menggunakan perintah plot. Kita akan lanjutkan lagi. Yang pertama adalah untuk membagi jendela plot menjadi 4 kuadrat untuk melihat plot diagnostik. Dilanjutkan lagi untuk menampilkan plot asumsi regresi. Ini dia. Dan mengembalikan susunan jendela plot ke semula. Nah, dari plot ini bisa dijelaskan. Yang pertama adalah residual versus fielded, digunakan untuk melihat apakah terdapat pola tertentu pada residual. Pada grafik terlihat bahwa titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal. Garis ini ya, menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pendapatan dan kebahagiaan bersifat linear serta tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas yang kuat. Yang kedua adalah normal QQ. Nah, yang ini. Ini digunakan untuk melihat apakah residual
berdistribusi normal. Berdasarkan grafik, sebagian besar titik berada di sekitar garis diagonal. Ini ya. Hal ini menunjukkan bahwa residual pada model regresi cenderung mengikuti distribusi normal, meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik. Selanjutnya adalah scale location. Yang ini, grafik ini digunakan untuk menguji kesamaan varian residual. Titik-titik pada grafik terlihat menyebar relatif merata dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, varian residual dapat dianggap cukup konstan. Yang keempat adalah residual versus leverage. Grafik residual versus leverage digunakan untuk mendeteksi adanya data pencilan atau outlier untuk pengamatan yang memiliki pengaruh besar terhadap model regresi. Berdasarkan grafik, sebagian besar titik tidak berada jauh dari area utama dan tidak melewati garis Cook distance. Hal ini tidak berada di garis ini ya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengamatan yang terlalu berpengaruh terhadap model. Oke, kita lanjut lagi untuk mengerjakan yang nomor 5, yaitu untuk memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik. Yang A adalah membuat plot data poin pada grafik. Yang B adalah tambahkan garis regresi. Yang C adalah tambahkan persamaan untuk garis linear. Dan yang D adalah memberi judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Dan yang terakhir yaitu menampilkan plot hasil terakhir. Kita akan langsung run. Ini ya. Di sini adanya data point ini, yang titik ini. Terus tambahkan garis regresi linear pada data yang ini, yang merah. Terus ada tambahkan persamaan untuk garis linear, yaitu ini Y sama dengan ini. Dan juga memberi judul. Nah, ini judulnya visualisasi regresi linear. Ya, demikian video penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian dari teman-teman dan juga dosen pengampu, saya ucapkan banyak terima kasih.